Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Ijaz Hasa dari kelas D3IF 4902 dengan NIM 607062500055. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi tentang manusia dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, manusia bukan hanya sekedar makhluk biologis, tapi juga makhluk spiritual yang memiliki norma dan sosial. Menurut Al-Quran, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah, kemudian ditiupkan ruhnya. Ingatlah, ketika Tuhan berfirman pada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang paling mulia di antara ciptaan Allah. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh harta, keturunan, dan kedudukan, melainkan oleh takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi khalifah di bumi. Sebagai hamba Allah, Abdullah, manusia wajib beribadah, tunduk, dan taat pada perintahnya. Ibadah dalam Islam tidak hanya spiritual, sholat, puasa, dan sebagainya, tetapi juga meliputi seluruh aktivitas yang diniatkan kepada Allah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Sebagai khalifah, wakil Allah di bumi, manusia diberi amanah untuk mengelola alam dengan bijak. Tugas khalifah mencakup menjaga keseimbangan lingkungan, menegakkan keadilan, dan membawa keselamatan. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Allah memberikan berbagai potensi agar manusia dapat menjalankan peran. Akal untuk berpikir, membedakan yang benar dan salah. Hati untuk merasakan dan memahami nilai spiritual. Nafsu sebagai dorongan hidup yang harus dikendalikan oleh iman. Kehendak bebas untuk memilih jalan kebaikan atau keburukan. Dengan potensi tersebut, manusia bisa mencapai derajat tinggi seperti malaikat, atau sebaliknya terjerumus lebih rendah dari hewan jika tidak menggunakan akalnya dengan benar. Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Kesimpulannya, manusia adalah makhluk mulia, berakal, dan bertujuan, bukan sekedar makhluk tanpa arah, diciptakan dari tanah, namun dimuliakan oleh ruh ilahi. Memiliki dua peran utama, hamba Allah dan khalifah di bumi. Diberi potensi dan kebebasan, tetapi juga beban tanggung jawab. Oleh karena itu, manusia ideal menurut Islam adalah manusia yang menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat, antara akal, hati, tindakan, dan demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Selebihnya saya berterima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Saya Muhammad Ijaz Hasa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pandangan Islam, manusia bukan sekedar makhluk biologis, tapi juga makhluk spiritual yang memiliki pada pandangan Islam. Lah, kok gitu? Dalam pandangan Islam, manusia bukan sekedar makhluk biologis, tapi juga makhluk spiritual yang memiliki tanggung jawab